Halo, selamat sore pemirsa. Saya bobotoh Persib, juga fans Arsenal. Karena anak saya namanya juga Arsen Al Mugni Putra Munggaran, sehingga saya sebagai bobotoh juga sebagai The Gunners. Saya sangat bahagia begitu penantian panjang selama 22 tahun Arsenal tidak menjuarai Liga Inggris, Premier League. Terakhir Arsenal menjuarai Liga Inggris di tahun 2004. Pada waktu itu dengan skuad di lini belakangnya adalah Jens Lehmann, seorang kiper dari Jerman. Kemudian backnya Sol Campbell, terus Kolo Touré, Ashley Cole, Lauren, Martin Keown. Kemudian gelandangnya yang saya salut itu ke Patrick Vieira, sang kapten yang benar-benar bisa mengisi ruang tengah sebagai playmaker di skuad Arsenal. Kemudian ada Robert Pires yang selalu menusuk sebagai gelandang sayap. Kemudian Freddie Ljungberg, kemudian Gilberto Silva, Ray Fowler, Edu. Itu semuanya sangat mendukung terhadap suplai bola kepada pemain penyerang atau striker, di mana strikernya ada dua nih yang saya salut kepada Thierry Henry dengan Dennis Bergkamp. Dan sayangnya di UCL ke final, sayangnya itu bertemu dengan Barcelona, kemudian kalah di UCL. Tapi itulah momen yang paling istimewa di tahun 2004. Kemudian alhamdulillah sekarang itu Arsenal sudah resmi lah kalau dibilang seperti itu, karena selisih poin dengan peringkat kedua yaitu Manchester City, selisihnya ada 5 poin, sedangkan kedua masih menyisakan satu pertandingan lagi, yaitu Manchester City melawan Aston Villa di tanggal 24 Mei. Kemudian Arsenal pun nanti akan bertemu dengan Crystal Palace. Tetapi hasil ini tidak akan merubah peringkat poin. Kalaupun misalkan Manchester City itu menang, selisih poinnya tetap aja Arsenal ini sudah memastikan juara, karena selisih poinnya itu 5 poin. Sehingga nanti kalau misalkan Arsenal ya seri atau menang atau kalah pun itu tidak akan merubah. Di tahun 2026 ini Arsenal sudah resmi untuk menjadi juara the winning team the Premier League tahun 2025-2026. Saya sangat salut dengan masuknya Declan Rice di bulan Juli 2023. Kemudian ada Odegaard sebelumnya di tahun 2021. Kemudian ada Leandro Trossard itu di tahun 2023 sama dengan Declan Rice. Itu pembelian yang cukup istimewa, cukup bisa memberikan kontribusi lah tenang terhadap lini belakang, dan juga bisa menjadi playmaker, memberikan umpan-umpan yang justru tidak itu berdinamis gitu. Pemberiannya itu bisa ke sayap kanan, ke siapa itu, ke si Saka. Kemudian ke sayap kirinya ada Leandro Trossard. Kemudian kalau misalkan tidak ada Leandro Trossard, di situ ada Martinelli yang benar-benar bisa mengacak-ngacak lini pertahanan lawan.
dengan skill individunya dan dengan akurasi tembakan yang begitu cepat, dan larinya pun speed larinya itu benar-benar istimewa. Banyak kejadian-kejadian yang di setiap pertandingan itu Martinelli maupun Leandro Trossard itu bisa menguasai lini sayap kiri, kemudian Bukayo Saka pun di lini sayap kanan bisa mengacak-acak dan bisa memberikan kontribusi gol terhadap kemenangan setiap pertandingan Arsenal. Selamat buat Arsenal menjuarai Liga Inggris di tahun 2025-2026. Kita lihat nanti seperti apa halnya, bagaimana kemeriahan di London. Kita akan lihat Mikel Arteta bersama para pemain yang mengangkat trofi Premier League untuk selama 22 tahun itu terhenti. Terus kita bayangkan nih, tadi berbicara tentang Arsenal, kemudian kita berbicara tentang Persib Bandung. Saya sebagai boboto itu sangat menyimak dari tahun ke tahun, terutama tahun ini itu selisih poin itu hampir bersamaan, riwayatnya hampir bersamaan dengan Persib yang sekarang. Kalau di Arsenal itu akan disalip sama Manchester City, kemudian Manchester City tersandung atau terpleset karena di 2 pertandingan terakhir melawan Everton 1-1, kemudian melawan Bournemouth di pertandingan kemarin malam itu draw juga 1-1. Sama ini dengan Persib Bandung, saudara-saudara. Bagaimana perjalanan Persib Bandung untuk menjuarai Liga BRI Super League di musim sekarang di tahun 2025-2026 itu memang sungguh berliku-liku, mempunyai proses yang begitu rumit, sehingga sampai 2 pertandingan terakhir kemarin ya alhamdulillah Borneo hanya bermain imbang, ditahan sama Persijap Jepara dengan skornya itu 0-0, sehingga terpleset juga Borneo untuk pengejaran di trofi Super BRI ini, Liga Super ini. Sama halnya kalau misalkan coba aja kita lihat setiap Arsenal main, Persib pun pasti di waktu hari yang sama itu main. Kemudian kalau misalkan Arsenal menang, Persib pun pasti menang. Kalau misalkan Persib seri, pasti itu Arsenal seri juga permainannya. Entah kenapa ini menjadi suatu kebetulan juga mungkin ya, ada kesamaan antara proses dan riwayatnya pertandingan antara Arsenal dengan Persib Bandung. Dan ya alhamdulillah saya sebagai boboto mungkin nanti di Jalak Harupat, bukan di Jalak Harupat, di GBLA nanti Persib Bandung akan bertemu melawan Persijap Jepara, yang notabene Persijap Jepara itu boleh dikatakan ini cukup tangguh juga di lini pertahanan, sehingga Borneo sangat sulit ya. Kemudian Persib pun di awal laga sehingga selisih poin antara Persib dengan Borneo itu selisihnya 2 poin. Nanti kalau misalkan di pertandingan terakhir ini justru Malut akan bisa mempersulit perjalanan Borneo untuk mengejar trofi, walaupun memang
mustahil lah. Karena apa? Karena Persib Bandung nanti akan menjamu Persijap Jepara di tanggal 23 Mei. Dan memang harus hati-hati juga karena di pertandingan pertama di bulan Agustus 2025 itu Persijap justru memenangkan pertandingan dengan skor 21, Persib 1, terus Persijap 2. Nah, ini kemungkinan akan menjadikan bahan evaluasi juga mungkin para official Persib bagaimana untuk meredam lini depannya Persijap, kemudian mengacak-acak lini pertahanan dari Persijap Jepara yang notabene sangat tangguh kalau menurut saya gitu ya. Karena di awal laga memang Persib pada waktu itu skuadnya hampir 80%, bahkan di 90% pemainnya itu pemain baru semua, beradaptasi begitulah, sehingga boleh dikatakan kalah. Dan selisih 2 poin dengan skor poin Persib 78, sedangkan Borneo 76, ini akan menjadi daya tarik sendiri terhadap perjalanan sepak bola di Indonesia. Persib akan memenangkan pertandingan sekaligus akan merayakan kemenangan hat-trick Persib di tahun ini. Ciao.